Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul pemanfaatan teknologi dalam mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan pertanian lahan kering di Indonesia. Dengan anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Sudi dengan NIM 1703211000084. Yang kedua ada Tantria Oktaviana dengan NIM 1903221000092. Yang ketiga ada Reza Maulana Alfarisi dengan NIM 1903221100119. Yang terakhir ada Rina Apriana dengan NIM 1903221100124. Selanjutnya untuk topik pembahasannya yaitu yang pertama ada abstrak, selanjutnya pendahuluan, pembahasan, implikasi kebijakan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk materi yang pertama, abstrak akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu abstrak, Indonesia mempunyai lahan yang luas sehingga berpotensi untuk mengembangkan suatu komoditas di lahan pertanian. Total luas lahan pertanian di Indonesia sebesar 144,47 juta hektar dan 91,53 juta hektar berpotensi untuk mengembangkan pertanian. Namun, masih banyak permasalahan pada lahan kering seperti pemanfaatan teknologi di sektor lahan kering itu kurang optimal dan adanya keterbatasan pengembangan teknologi yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh kurang pahamnya pelaku petani dalam menggunakan teknologi. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlunya solusi untuk mengatasinya. Pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan pertanian lahan kering terdiri dari yang pertama ada penerapan pemupukan berimbang dengan meningkatkan efisiensi pemupukan dan efektivitas tanah. Yang kedua ada konservasi tanah dengan penggunaan teknologi teras bangku dan teknik konservasi vegetatif. Yang ketiga ada pengelolaan air dengan teknik irigasi suplemen. Yang keempat ada penerapan PGPR dengan teknologi smart farming. Nah, selain itu, perlunya faktor pendorong perubahan dalam sistem pertanian lahan kering dari aspek sosial, budaya, dan internasional. Untuk implikasi kebijakan terkait teknologi pertanian yang sudah diterapkan, yaitu teknologi pertanian berupa Al-Sintan, yang mana banyak jenis peralatan baru didistribusikan, terutama traktor untuk mengolah tanah, alat tanam, dan alat panen kombinasi atau rice combine harvester. Pendahuluan. Indonesia mempunyai lahan yang luas yang berpotensi untuk mengembangkan satu komoditas di lahan pertanian. Total luas lahan pertanian di Indonesia itu sebesar 144,47 juta hektar dan 91,53 juta hektar. Namun, dalam hal tersebut, selama ini lahan kering tidak banyak dilihat sebagai lahan yang berpotensi. Tapi, jika dilihat dengan sudut pandang yang luas tentang pertanian, maka salah satu agroekosistem yang berpotensi besar dalam usaha pertanian, baik pada tanaman pangan, hortikultura, bahkan tanaman tahunan, salah satunya adalah lahan kering. Di lahan kering ini juga terdapat permasalahan yang ada, yaitu tentang teknologi pertanian, di mana tentang teknologi pertanian ini kurang dioptimalkan atau dimanfaatkan kegunaannya, serta keterbatasan pengembangan teknologi yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurang pahamnya para petani dalam menggunakan teknologi yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui peranan teknologi dalam konservasi dan pengembangan lahan kering. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor pendorong perubahan sistem pertanian lahan kering. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 pembahasan. Pada poin 2.1 yaitu teknologi pengelolaan lahan kering. Keberadaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan lahan kering dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka diperlukan peranan teknologi dan penyuluh pertanian. Teknologi pengelolaan lahan kering yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, penerapan pemupukan berimbang. Secara umum, produktivitas tanah pada lahan kering belum optimal apabila aspek pengelolaan hara dan pemupukan tidak diperhatikan. Pemupukan berimbang adalah perpaduan dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Penerapan pemupukan berimbang akan menghasilkan tanaman yang sehat, berkurangnya hara yang terlarut dalam air, dan berkurangnya unsur berbahaya atau beracun yang ada pada tanaman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Swag et al. Tahun 2020 pada lahan kering di Kabupaten Kupang, dapat diketahui bahwa petani masih memiliki kesadaran lingkungan yang kurang karena dosis penggunaan pupuk anorganik dan organik tidak sesuai anjuran.
Hal ini menyebabkan menurunnya kesuburan tanah akibat kehidupan mikroorganisme dalam tanah terganggu, dekomposisi bahan organik meningkat, dan terjadinya degradasi tanah sehingga rentan menimbulkan kekeringan. Dari penelitian ini dapat dilakukan evaluasi bahwa pentingnya peran penyuluh pertanian untuk mengarahkan petani terkait penggunaan pupuk berimbang dengan dosis yang tepat dan sesuai. Yang kedua yaitu konservasi tanah. Produktivitas lahan kering mengalami penurunan terutama untuk budidaya tanaman karena disebabkan oleh erosi. Erosi dapat menyebabkan terangkutnya material tanah, unsur hara, dan bahan organik yang terdapat di dalam tanah. Terdapat beberapa teknologi konservasi yang bisa digunakan untuk mengatasi erosi pada lahan kering, seperti penggunaan teras bangku, teras bulut, dan konservasi vegetatif atau rorak. Teknologi konservasi teras bangku adalah salah satu teknik yang banyak diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, terdapat teknik konservasi berbasis kearifan lokal seperti sengkedan, kebeloko, gulutan batu, dan pagar hidup. Dalam menunjang keberhasilan petani dalam melakukan konservasi tanah, maka penting adanya penyuluh pertanian yang terjun langsung kepada petani. Yang ketiga yaitu pengelolaan air. Teknologi yang dapat digunakan antara lain ada teknik pemanenan air hujan, irigasi suplemen, irigasi tetes, dan lain-lain. Teknik pemanenan air ini dilakukan dengan cara menampung air hujan atau aliran permukaan di suatu tempat yang kemudian digunakan untuk mengairi sawah. Selain itu, irigasi suplemen dapat digunakan untuk memberikan dan mendistribusikan air di lahan kering dengan memperhatikan banyaknya air yang didistribusikan dan intervalnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heriani et al. 2014, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Yogyakarta telah menggunakan damparit sebagai sarana irigasi suplemen. Hal ini dilakukan untuk memperluas area tanam, memperkecil risiko kekeringan, memperpanjang masa tanam, dan dapat menunjang upaya konservasi lingkungan. Penerapan irigasi suplemen di Desa Bunder, Kecamatan Patu, Kabupaten Gunung Kidul, yang berasal dari damparit dapat mengubah pola tanam dari padi, ubi kayu, kacang tanah, bera menjadi padi palawija. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan penerapan irigasi suplemen melalui damparit dapat meningkatkan indeks penanaman. Yang keempat yaitu PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacter. Teknologi PGPR adalah suatu kumpulan mikroorganisme yang memiliki manfaat sehingga dapat dieksploitasi dan diformulasikan sebagai konsorsium bakteri rhizosfer yang berperan sebagai biofertilizer, biopestisida, dan penghasil hormon tumbuh untuk mendukung terwujudnya pertanian lahan kering yang berkelanjutan. Penerapan PGPR sebagai biofertilizer dan biopestisida berbentuk liquid dapat digabungkan dengan teknologi sprayer drone untuk diterapkan pada pertanian lahan kering yang luas. Sprayer drone dapat digunakan petani untuk melakukan pemupukan melalui daun dan penyemprotan biopestisida. Pemupukan sekaligus penyemprotan biopestisida menggunakan sprayer drone menjadikan petani lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga. Namun dalam penyaluran teknologi ini kepada petani masih membutuhkan peran penyuluh pertanian untuk campur tangan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana Farisi, NIM 190-321-100-119. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong perubahan sistem pertanian lahan kering. Yang pertama ada aspek sosial. Dari aspek sosial, untuk mendorong perubahan sistem pertanian lahan kering, memerlukan dalam menerapkan tumpang sari tanaman jagung dengan legume. Yang kedua ada aspek budaya. Dari aspek budaya, untuk mendorong perubahan sistem pertanian lahan kering, memerlukan peran penyuluh dalam menerapkan embomikro atau kedung, yang bisa dilakukan untuk merubah budaya petani yang awalnya memakai pompa air dan mengandalkan air hujan. Yang ketiga, aspek internasional. Dari aspek internasional ini, untuk mendorong perubahan sistem pertanian lahan kering di Indonesia dapat menerapkan teknik RWHM atau Rainwater Harvesting and Management, yaitu teknik pemanenan dan pengelolaan air yang lebih efisien. Terima kasih, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi kebijakan yang mana kebijakan tersebut terkait penerapan teknologi pertanian, baik kebijakan yang sudah diterapkan maupun kebijakan yang seharusnya diterapkan. Untuk kebijakan yang sudah diterapkan terkait penerapan teknologi pertanian, yakni Kementan menerapkan program upaya khusus yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyediakan sarana pertanian terutama alat dan mesin.
Terbukti dalam 3 tahun terakhir, pemerintah telah mengembangkan beberapa teknologi atau mekanisasi pertanian berupa alsintan, yang mana banyak jenis peralatan baru didistribusikan, terutama traktor pengolahan tanah alat tanam dan alat panen kombinasi. Beberapa kebijakan bantuan teknologi tersebut memiliki tujuan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan lahan kering, terutama tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Oleh karena itu, penyaluran dan penyediaan bantuan tersebut harus diberikan kepada daerah yang dapat mempertimbangkan dan memiliki kontribusi serta komitmen yang kuat dalam mendukung program peningkatan produksi pertanian. Untuk kebijakan yang seharusnya diterapkan terkait penerapan teknologi pertanian, yaitu teknologi smart farming, yang mana teknologi tersebut merupakan teknologi pertanian cerdas yang bertujuan atau membantu produksi pertanian baik secara kualitas maupun kuantitas dengan dasar penunjang, yakni seperti pemerintah atau penyuluh yang memberikan arahan kepada petani sehingga petani tersebut bisa mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi smart farming. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemanfaatan teknologi dalam mengoptimalkan pertanian lahan kering terdiri dari beberapa penerapan. Yang pertama yaitu penerapan pemupukan berimbang, yaitu dengan meningkatkan efisiensi pemupukan dan efektivitas tanah. Dan selanjutnya itu konservasi tanah, yaitu dengan penggunaan teknologi teras bangku atau konservasi vegetatif. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan air, yaitu dengan teknologi irigasi suplemen. Dan penerapan terakhir yaitu penerapan PGPR, yaitu dengan teknologi smart farming. Untuk faktor pendorong perubahan sistem pertanian lahan kering, yaitu meliputi aspek sosial dengan peran penyuluhan dan aspek budaya dengan kebiasaan usaha tani setiap daerah, dan aspek internasional dengan menerapkan teknik RWHM. Sedangkan implikasi kebijakan yang sudah diterapkan yaitu mengenai kebijakan penerapan teknologi mekanisasi berupa alsintan, dan untuk kebijakan teknologi yang seharusnya diterapkan yaitu teknologi smart farming, yakni pertanian pintar berbasis teknologi yang dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil panen secara kualitas dan kuantitas dengan peran penunjang yang bersangkutan. Terkait saran dari analisis tersebut, yaitu diharapkan adanya kerjasama dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari pemerintah ataupun masyarakat, serta pemanfaatan teknologi inovasi untuk mendukung produktivitas agar dapat mengoptimalkan dan mendorong pertanian di Indonesia menjadi pertanian yang modern. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.